Kok ini eh, banyak sekali mungkin pertanyaan yang masuk ke PRFM. Aku juga mungkin sering baca ya, banyak yang nyampein. COVID itu sebetulnya ada nggak sih kok? Kemarin kabarnya pernah ataupun terkonfirmasi positif COVID-19 ya kok ya? Betul, dan hanya ingin menegaskan saja gitu kan, karena memang masih banyak warga Hmm. atau netizen yang tidak percaya gitu ya dengan adanya Hmm. COVID ini. Tapi saya merasakan sendiri dan berjuang melawan Hmm. COVID itu ya cukup apa ya, cukup kerepotan juga gitu ya. Hmm. Hmm. Karena Hmm. memang awalnya kan tidak punya asma ya, tidak punya asma, tidak Ya. punya komorbid apapun gitu. Hmm. Hmm. Itu mengalami kesulitan bernafas, Oke. dada sesak gitu ya, meskipun memang tidak berkepanjangan ya. Saya mengalami sesak Hmm. napas itu di hari ketiga, kemudian di hari ke-9 di malam ke-10 Hmm. itu sempat mengalami sulit untuk bernapas gitu. Padahal sama sekali nggak punya riwayat asma. Hmm. Hmm. Baik, baik. Jadi secara track record mah Eko nggak punya penyakit bawaan ya kok ya, tapi Betul, cukup berat juga ya ketika COVID itu masuk ke dalam tubuh ya kok. betul. Ya berat dan memang sangat berjuang gitu, sangat berjuang untuk bagaimana bisa sembuh dari COVID gitu. Karena memang ini penyakit yang apa ya istilahnya banyak muka ya. Ya. Dikira hanya anosmia, hanya menghilangkan penciuman dan indera perasa gitu. Tapi Hmm. tiba-tiba di hari ke-9, di hari ketiga itu sungguh sangat menakutkan gitu. Ini kejadiannya memang malam ya, Hmm. Hmm. sekitar jam 12-an, Hmm. susah bernapas, ya sesak lah istilahnya, sesak napas gitu ya. Ya. uh, Kebingungan pada saat itu mau menghubungi siapa. Tapi memang puskesmas yang menangani pada saat itu cukup cukup responsif ya dengan memberikan Hmm. saran-saran dan mereka juga mengirimkan obat-obatan dan vitamin Hmm. 2 hari sekali gitu. Baik. Kok awal mula Eko mulai curiga nih, kayaknya kena COVID deh. Waktu tanggal berapa sih kok? Boleh cerita awalnya merasakan apa gitu? Awalnya memang seminggu sebelum COVID itu saya sibuk keluar ya. Artinya Hmm. punya keperluan tertentu sehingga harus pergi ke salah satu uh, apa sebutnya grosir atau Minimarket, apa. supermarket. Hmm. Pipa Hmm. dan lain Hmm. sebagainya. Saya nyarinya di toko besar gitu. Ya. Dalam seminggu itu sering hampir 4 kali. Boleh Hmm. disebutkan nggak sih? Hmm. Hmm. Boleh disebutkan atau Hmm. nggak Hmm. perlu? Nggak perlu ya. Ya toko besar gitu ya. Perlu dong. Toko Iya, perlu perlu. dong. Ya agak gimana ya? Nggak enak nyebutinnya. Di daerah mana lah gitu, di daerah Ya di mana lah. daerah Cikutra lah ya. Di daerah Cikutra kan Oke. ada toko bukan toko supermarket lah ya yang Oke. untuk belanja kebutuhan itu Hmm. dalam 1 minggu itu hampir 4 kali. Hmm. Saya curiganya di sana karena pada saat itu beberapa kali itu antrinya cukup panjang dan tidak jaga jarak. Meskipun Hmm. memang sudah ada ini ya pihak supermarket sudah memberikan tanda silang ya agar yang Ya. antri itu di kasir tetap berjarak. Tapi ya yang namanya manusia kadang susah untuk diatur Iya. gitu sehingga antrian itu Hmm. ya tidak berjarak dan Hmm. uh, apa saya sering menyentuh banyak hal gitu ya di sana kemungkinan di sana
Nah, kemudian ketika mulai ada gejala itu, saya makan ya, makan Ya, malam-malam, makan mie instan, gitu ya, bikin mie instan. Saya kok merasa aneh, mie instannya kok nggak kecium aromanya gitu, nggak kecium aromanya. Nih kok aneh gitu ya. Saya langsung ya, langsung pada saat itu nge WhatsApp ke eh, pimpinan, ke Pemred tentang gejala yang saya alami karena memang eh, hal seperti itu perlu dilaporkan ya. Karena memang keperluannya nanti ya, untuk tracing kan ketika ketika kita ya, betul. positif itu. Dan Hmm, pagi harinya saya mulai kehilangan indera ya, perasa dan di kantor itu saya mencoba untuk apa namanya makan ya. makan Hmm, garam sama gula itu satu sendok itu sama sekali nggak kerasa. Nah di nggak sana saya kerasa ya. sudah mulai nggak kerasa, sudah mulai curiga dan akhirnya memutuskan untuk swab di Hmm, puskesmas ya. Pada saat itu saya swab di puskesmas Ramdan dan ya. esoknya hasilnya keluar dan positif. Baik, baik. Jadi Awalnya memang tidak. diawali jadi diawali dengan hilangnya indera penciuman, indera rasa. Nah, itu udah mulai curiga berarti di situ ya. Ini kenapa gitu dan Ya, di swab kemudian hasilnya positif. hasilnya positif. Besoknya itu diumumkan hasilnya positif dan pada saat itu saya sudah mulai melakukan isolasi mandiri karena memang tidak ada gejala berat ya. Gejalanya Ya, hanya anosmia, ya, hilangnya indera anosmia. penciuman dan indera perasa. Nah, tapi Hmm, di hari ketiga itu ya apa ya? Menurut saya itu hal yang terberat ya, hal yang terberat yang saya alami. hmm, Sesak napas itu di hari ketiga kalau saya yang alami. oke. Padahal selama ini saya tidak punya riwayat asma gitu ya, dan nggak pernah sesak napas gitu. Hmm, Hanya pada saat itu saja saya mengalami sesak napas yang berat dan cukup ketakutan gitu ya, cukup oke. ketakutan. Wah, ini jangan-jangan selesai ini. Nah, pokoknya sudah pikirannya sudah apa ya, sudah tobat lah. Ketika itu sudah Oke. tobat karena memang wah ini jangan-jangan sudah selesai ini. Ya pikirnya selalu di hari ketiga ini apakah saya harus menyerah atau bagaimana. Ya. Tapi dokter yang merawat tentu sangat responsif ketika saya Hmm, menghubungi beliau, kemudian beliau memberikan saran-saran ya. ketika sesak napas saya harus bagaimana. Dan alhamdulillah sesaknya itu nggak Ya. berkepanjangan, Hmm, hanya sekira 3 jam ya, 1,5 jam itu cukup berat. Ini setelahnya memang mulai mulai mereda. Itu kejadiannya hari ketiga malam hari sekitar jam 12-an. Sehingga oke. saya memang sulit tidur. Baik, baik. Tapi kok ketika waktu itu swab keluar dan hasilnya positif, banyak orang mungkin ketakutan, duh ya positif gimana nih? Nah, Eko sendiri secara psikologis ketika hasil swabnya keluar dan positif, secara mental gimana nih kok? Siap, sudah sangat siap. Hmm, Tetapi memang yang membuat saya bingung pada saat itu ketika saya dinyatakan positif, saya harus di mana? iya, iya, iya. Ketika harus isolasi di rumah, di kosan, saya Hmm, khawatir dengan iya. warga melakukan penolakan dan lain sebagainya. Hmm, hmm, Di situ sempat bingung. Tapi akhirnya saya saya lapor ke Pak RT, hmm, kemudian saya lapor tetangga yang terdekat bahwa saya positif, mohon untuk hmm, tidak dekat-dekat ke area kosan saya gitu. iya. Dan alhamdulillah mereka mereka sangat support, mereka sangat sangat mendukung dan setiap hari saya dikirimi makanan, setiap hari saya dikirimin buah-buahan, vitamin dan lain sebagainya. Saya patut berterima kasih kepada warga di RT 03 Jalan Bojongkoneng ya.
Ya. Itu Baik. PRT-nya saya cukup salut gitu. Iya, baik, baik. Jadi langsung isolasi dan alhamdulillah warga di sekitar kosan Kang Eko juga responsif sekali ya gitu dengan memberikan makanan gitu ya. Tidak memberikan stigma negatif begitu ya kok. Alhamdulillah saya awalnya berpikiran, Pak, jangan-jangan saya kalau terus terang jangan-jangan bakal ada stigma negatif. Saya khawatirnya Hmm. warga itu memang eh, seperti tidak percaya dengan COVID, tapi ketika saya terus terang mengumumkan kepada warga, saya lapor ke RT, dan alhamdulillah sekali mereka sangat support, dan Pak RT-nya pun sangat bertanggung jawab. Saya dikirimi beras, telur, itu untuk apa? Untuk keperluan saya. Kata beliau juga, Hmm. pokoknya kamu isolasi yang disiplin, jangan kemana-mana. Kalau ada Hmm. apa-apa hubungi RT. Kata. Dan warga tetangga juga semuanya supportakan. Dalam sehari itu kirim makanan nggak cuma sekali gitu ya. Sampai Oh. 3 kali, sampai numpuk itu makan, untuk Hmm. makan pagi, makan siang, makan malam. Saya baru kali ini sehari itu makan hampir lebih dari 4 kali gitu ya. Dan alhamdulillah memang itu support dari warga gitu, support dari tetangga saya, dan memang tetangga kan saudara kita yang terdekat gitu ya. Oke, oke, baik. Tapi selama isolasi, kegiatan yang dilakukan oleh Eko, ngapain aja nih kok untuk meningkatkan imunitas dan tentu saja mungkin tetap menerapkan protokol kesehatan nih kok. Selama isolasi ya uh, tidur, itu tidur memang harus benar-benar, uh, nggak tahu memang karena bawaannya itu selalu selalu pengen tidur Ngantuk ya. gitu, selalu lelah gitu, Hmm. selalu ngantuk gitu. Dan kalau saya kan senang baca, senang ini paling di sela-sela itu diisi dengan baca buku, Hmm. kemudian sering apa, dengerin dengerin musik yang menenangkan. Ya intinya sih bisa mungkin agar berpikir kita selalu positif gitu ya. Ya. Menonton video kalau saya. Dan kadang Hmm. kalau pagi ya berjemur gitu, meskipun tidak setiap hari saya berjemur. Hmm. Baik, baik. Jadi nggak ini ya, tetap 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 produktif gitu ya kok ya selama isolasi ini ya. Tetap tetap produktif gitu ya, karena memang tapi seproduktif produktifnya kita ketika positif memang ya tetap eh, nggak seproduktif orang yang sehat gitu ya, karena tetap pikiran kita kan Ya, kepikiran aja, waduh iya iya kumaha betul. gitu ya, selalu, Eh, karena yang kita pikirkan pokoknya saya ingin buru-buru sembuh dan oh iya. kembali bergaul gitu, bergaul dengan masyarakat, karena hanya Hmm. 2 minggu isolasi. Hmm. 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 Gitu. Hmm. Dan Oke, baik. Jadi Eko ini gimana? masuknya tanpa gejala gitu kok ya kemarin itu ya. Gejala ringan. Gejala Gejala ringan. ringan. Kalau ada sesak itu maksudnya gejala ringan. Hmm. Kalau memang ada, untungnya nggak ada demam. Kalau ada demam ditambah sesak itu memang harus di rumah sakit isolasinya, butuh perawatan. Hmm. Kalau hanya di awal itu apa, anosmia, kemudian tidak ada gejala panas, tidak ada gejala demam, tidak ada flu, itu maksudnya gejala ringan ya. Gejala Jadi ringan. bisa isolasi mandiri di rumah. Dan Hmm. memang yang paling penting, yang COVID itu perlu oximeter ya. Oh Yang iya ya. positif itu oximeter itu untuk mengukur apa namanya, Oksigen ya, oksigen yang masuk oksigen ke di dalam dalam tubuh ya. darah. Hmm. Iya betul. Itu memang perlu perlu kalau yang punya emang itu perlu perlu sekali untuk selalu mengukur oksigen di dalam darah ya. Hmm. Karena kebanyakan ini cerita cerita dokter yang menangani saya juga, karena kebanyakan itu ada beberapa peristiwa kejadian yang apa namanya, eh, kecolongan lah ya, kecolongan. Dia merasa Oh. baik-baik saja, merasa tidak ada gejala berat, tiba-tiba kadar oksigen di dalam darahnya itu terus menurun terus menurun. Itu yang berbahaya. Itu yang Hmm. cukup menakutkan. Ketika kita tidak tahu nih harus harus bagaimana. Kan kalau nggak ada alatnya kan agak susah ya, Iya untuk betul mengecek betul. oksigen di dalam darah itu Hmm. perlu alat. Perlu alat. Kita Alat. perlu sedia oximeter namanya. Itu kalau Oke. itu Hmm. sangat. Hmm. Ya.
Berarti kemarin total berapa hari kok isolasi? Tot isolasi itu seharusnya 10 hari sudah selesai karena masih Hmm. ada gejala anosmia yang masih ada itu ditambah 1 hari. 1 hari Ya. itu masih ada gejala maka ditambah 3 hari jadi 14 hari. Seharusnya Ah, 10 hari itu sudah selesai ya, maksudnya hmm, sudah tidak menular. Cuman untuk hmm, 1 hari dulu, kemudian ditambah lagi 3 hari jadi total 14 hari. Setelah itu sebenarnya tidak perlu lagi swab ya, hmm, karena memang secara ilmiah, secara panduan dari WHO maupun Kemenkes, hmm, 10 hari atau 14 hari itu sudah tidak menularkan lagi gitu. Baik, baik. Tapi kok ketika Eko melakukan isolasi dan gejala-gejala beratnya kan udah kelewatin ya di Betul. H+3 ya kalau tidak salah ya tadi ya. Eh, Iya, hari ketiga. sudah di akhir-akhir masa isolasi, apakah ada perubahan yang Eko rasain gitu? Misalkan tubuh udah nggak sesak lagi, ataupun penciuman udah mulai kerasa lagi gitu, atau seperti apa sih kok? Nah, memang ada ininya apa ada eh, efek sesudahnya ya, mungkin yang diistilahkan dengan long COVID. Setelah Hmm, selesai isolasi dan perawatan, eh, hmm, itu jantung mudah berdebar. Jantung mudah hmm, berdebar dan mudah 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 capek gitu ya. Mudah capek. hmm. Saya nyuci 2 helai baju, 2 helai pakaian itu capeknya kayak seperti berlari 3 kilometer gitu. Kirain Cukup berlari sangat mengejar si dia. melelahkan gitu. Berlari mengejar si dia sangat melelahkan juga sih itu. Iya. Oke, 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 oke. Jadi perubahan ke tubuh juga kerasa ya kok ya ketika COVID Kerasa, itu kerasa. menyerang ya. Ya betul itu Baik. bahkan sampai sekarang pun saya mudah ngos-ngosan apa sih itu? Mudah ngos-ngosan, Oh, oke. mudah capek. Hmm, Kalau jantung sudah nggak mulai berdebar lagi. Kalau hmm, kemarin-kemarin 2 minggu setelah COVID, 2 minggu setelah melewati masa isolasi, itu jantung masih suka berdebar-debar gitu ya. Kalau iya. naik tangga baru 2 anak tangga juga sudah jantung itu sudah berdebar-debar. Tapi itu katanya memang long COVID dan tidak berbahaya. Yang penting kita selalu menjaga kesehatan dan tetap Hmm, apa menjaga stamina tubuh gitu ya. hmm, Dan hmm, hmm. vitamin ini perlu juga disampaikan. Vitamin itu sangat perlu sekali bagi orang Iya. yang sedang terkena COVID. Ya vitamin C, Hmm, multivitamin B1 dan iya. Kemarin obat apa aja kok yang dikonsumsi kok selama pengobatan? Hmm, 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 hmm. halo Cuk. Oke. Halo, halo. Kemudian Udah connect ya lagi ya. ya Iya. Jadi kemarin kebetulan di eh, kemarin makan apa aja kok? Berarti selama isolasi itu tentu buah-buahan ya ya dikonsumsi terus buah-buahan ya. buah-buahan eh, kalau saya kebetulan memang dikirimnya oleh tetangga itu jeruk, apel, itu Oh, juga oke. dari dikirim oleh Pak Asep ya, Pak RT, tetangga-tetangga saya. Pokoknya saya sangat sangat salut dengan tetangga gitu ya, yang mengirimkan Iya. obat-obatan. Kebetulan di samping Hmm, saya itu tetangga tetangga kosan itu juga seorang perawat ya di salah satu rumah sakit. hmm, Itu juga hmm. mengirimkan vitamin-vitamin yang eh, jumlahnya cukup banyak ya, vitamin vitamin yang PR-nya juga gede-gede lah gitu. Cukup Oke. merepotkan gitu ya. Iya. Kok Ini ini ada ada yang pertanyaan nanya nih. kok? Iya, Boleh, di boleh. kolom komentar tuh kok. Pengobatan, ada pengobatan lagi nggak kok yang harus dijalankan setelah kena COVID? Kalau Eko sendiri, ada obat yang masih dikonsumsi nggak kok sampai sekarang? Sampai sekarang pas yang vitamin ya, vitamin dan multivitamin, bahkan saya Hmm, saya bawa vitaminnya itu masih iya. dikonsumsi gitu ya. Hmm, Karena hmm, hmm. Halo kok. Waduh, sinyalnya ini. perawatan khusus
tidak ada perawatan Oke. khusus, tetap menjaga kebugaran tubuh, tetap menjaga kesehatan, jangan mentang-mentang saya kan jadi penyintas nih, Iya. kebal nih, nggak gitu juga, tetap tetap harus Hmm. menjaga apa namanya Protokol kesehatan stamina ya. kita tetap dijaga. Protokol kesehatan juga Hmm. itu sangat penting sekali untuk selalu dijaga gitu. Yusuf. Baik. Kok terakhir mungkin masih banyak warga yang nggak percaya COVID itu nggak ada, masih mau-maunya dibohongin sama COVID. Mungkin Eko yang pernah mengalami bagaimana rasanya terserang COVID, mungkin ada yang ingin disampaikan kok. Ya sebenarnya itu hak mereka ya, hak mereka mau percaya atau tidak. Yang pasti saya mengalami beratnya berjuang melawan COVID ketika Hmm. Hmm. Ya. selama Hmm. sakit saya tidak pernah sesak nafas, dan kemarin saja itu ketika ketika COVID saya sesak nafas. Mereka yang percaya ya silakan ikhtiar dengan protokol kesehatan. Mereka yang tidak percaya ya itu hak mereka. Tapi ketika kena COVID dengan gejala yang berat misalkan, ya jangan menyalahkan kenapa dari dulu Ya. tidak percaya. Setidaknya kita melakukan upaya preventif ya. Seandainya saya menggunakan perumpamaan, seandainya mereka uh, tidak percaya COVID dan faktanya COVID itu ada, otomatis mereka yang rugi sendiri. Dan seandainya COVID itu tidak ada, tetapi kita melakukan protokol kesehatan, tentu itu juga setidaknya itu untuk menjaga Hmm. kesehatan kita. Kita serahkan Hmm. saja kepada ahlinya ya. Jangan terlalu lah dengan teori-teori konspirasi. Selama ini kan teori konspirasi tidak pernah bisa terbuktikan gitu ya. Dan banyak juga yang umat-umat Islam katanya COVID itu mati itu urusan Allah. Betul, betul. Kita Ya. kita mati juga kan urusan Allah. Kemudian kita terkena atau tidak juga itu urusan Allah. Tapi yang terpenting adalah kita itu sebagai Muslim Hmm. setidaknya harus ikhtiar Betul. untuk menghindari penyakit. Masalah kena atau tidak itu urusan takdir ya. Tapi Ya. sebelum kena ya setidaknya kita lakukan ikhtiar. Hmm. Karena Hmm. kita itu ya yang di kewajiban kita ya ikhtiar gitu. Ya, Berupaya. betul. Hasilnya ya Allah yang menentukan, itulah Hmm. wilayah takdir gitu ya. Oke. Ya kalau Baik. saya hanya ingin mencontohkan gini aja, Ucup. Kalau lapar jangan makan, ya. Kalau lapar jangan makan. Toh nanti juga kenyang sendiri kan, nggak perlu memasukkan Ya. makanan ke mulut, nanti kenyang sendiri. Nah begitulah ikhtiar Hmm. itu. Oke, baik. Itu Ini saja mungkin mungkin kalau ya. ada pesan, ya, ini ada satu pesan terakhir mungkin dari Teh Ari Aryani ini. Sekarang sudah sehat, tinggal nikah mungkin itu ya yang harus diikhtiarkan ya. Nah itu pesan yang sangat saya tebali ya. Nanti saya print tuh pesan ini, saya print di tembok supaya ini kapan nikah gitu ya. Oke, Insya Allah. siap. Oke, kok. Kok terima kasih ya sudah ngobrol di Instagram PRFM kok. Siap, Sama-sama Yusuf. mohon. Ya, sehat selalu ya kok ya.